kasus seperti Bu Tati ini, Bu Eni, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama menurut saya kita selamatkan dulu anaknya. Kita selamatkan dulu anaknya, artinya kita tidak menginterupsi Bu Tati pada waktu mengajar, tapi lebih baik kita selamatkan dulu anaknya. Kemudian karena apa? Karena takutnya anak ini ke depan menjadi trauma. Jadi lebih baik anaknya kita selamatkan, kemudian kita tenangkan, kita ajak ngobrol, mungkin ada masalah apa. Nah setelah itu berikutnya baru ngomong dengan Ibu Tati, ya ngomong dengan Ibu Tati. Dan alangkah baiknya di situ tidak hanya dengan guru, misalkan di situ Bu Heni harus ngomong dengan Bu Tati. Menurut saya harus ada pihak ketiga. Contohnya misalkan kepala sekolah, sampaikan saja apakah tidak ada cara yang lain yang lebih bijak kepada anak. Cara mendisiplinkan anak tidak harus menghukum seperti itu. Jadi harus kita sampaikan secara perlahan kepada Bu Tati. Kenapa? Karena Bu Tati mungkin memang sudah terbiasa melakukan pendisiplinan kepada anak dengan cara seperti itu, dengan cara yang keras. Nah, sementara anak itu masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang sifatnya anak itu mentalnya kuat, artinya dengan perlakuan seperti itu dia biasa karena sudah ditempa di lingkungannya maupun lingkungan di rumahnya. Tetapi kalau bagi anak-anak yang di lingkungan rumahnya, di lingkungan budaya, lingkungan pergaulannya yang berbeda, itu cara penerimaan anak juga berbeda. Nah ini kita sampaikan kepada Bu Tati supaya kita harus melihat situasi lah, melihat kondisi anak. Anak itu perlakuannya berbeda-beda. Dan menurut saya dengan menghukum dia suruh di tempat panas kemudian bersujud di batu di tempat yang panas, itu perlakuan menurut saya ya sudah bukan saatnya lagi zaman seperti ini ya, tidak saatnya lagi. Karena bagaimanapun anak lebih baik diajak berbicara dengan hati, bukan dengan kekerasan seperti itu yang paling utama, sehingga anak akan menyadari kekeliruannya apa yang telah diperbuat. Jadi untuk menyadarkan anak tidak harus dengan kekerasan ya, tidak harus dengan menghukum fisik. Menurut saya cukup bisa diajak berbicara baik-baik. Nah ini yang paling penting, apalagi diperlakukan seperti itu anak juga punya rasa malu ya, punya rasa malu. Nah ini yang bahayanya kalau anak ini nanti trauma ya, trauma. Jadi karena kita tidak tahu apa orang tua itu atau anak itu menghargai Bu Tati itu karena kewibawaannya atau karena yang membuat ya kewibawaannya, atau karena takut. Ini beda ya. Jadi jangan sampai anak itu diam di depan kita karena takut. Ini yang enggak kita harapkan, karena akan mematikan, menurut saya akan mematikan cara dia berpikir dan sebagainya. Jadi lebih baik menurut saya anak itu kita selamatkan dulu. Kalau itu misalkan kita tahu kejadian itu, kita selamatkan dulu, kita tenangkan dulu, kemudian kita ajak berdiskusi atau ajak ngomong masalahnya apa. Nah habis itu nanti baru kita kembali ke Bu Tati. Kemudian alangkah baiknya karena nanti dikira kita mencampuri urusannya, lebih baik ada orang ketiga, dalam hal ini kepala sekolah atau BK. Nah, tapi kalau di SD nggak tahu ada BK atau enggak ya. Kalau enggak ada ya mungkin kepala sekolah. Bukan kita mau ikut campur cara penyelesaiannya Bu Tati, tidak. Tapi alangkah baiknya ke depan dari berbagai cara, artinya supaya anak juga terselamatkan, supaya tidak trauma dan sebagainya. Ya alangkah baiknya Bu Tati diajak berbicara lah.
untuk meninggalkan cara-cara yang menurut saya sudah tidak pas lagi diterapkan di era sekarang gitu. Ya. Nah, karena yang pertama itu tadi yang tadi saya katakan bisa menimbulkan rasa malu sama anak yang akibatnya bisa trauma itu ini. Trauma, dan itu akan diingat terus oleh anak gitu. Itu yang nggak baik nantinya. Mungkin itu Bu Yeni Sip. yang apa